Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Ada dua orang sibuk pencari daun-daunan di dalam hutan di sekitar lereng Gunung Arjuna. Yang seorang berusia agak lanjut, tubuhnya sedikit kurus, tapi nampaknya cukup sehat. Sedang yang seorang lagi adalah bocah kecil yang bertubuh gemuk dan lucu. Mata bocah itu bundar dan berkilat-kilat, memancarkan hasrat hidup yang lugu. Sesaat mereka menghentikan pekerjaannya, ketika tiba-tiba si bocah menemukan tubuh seorang wanita yang tergeletak di dalam semak belukar. Ketika mereka tengah memeriksa wanita itu, mendadak terdengar suara orang memanggil-manggil. Mereka pun segera bersembunyi. Dan muncullah Sakawuni yang kemudian diikuti Arya Kamandanu. Sudah beberapa saat lamanya mereka mencari-cari Mesin. Mesin. Oh, Mesin. Kakak Mesin. Dia terluka cukup parah. Lihatlah Sakawuni. Luh hatinya sampai hangus. Dia terkena pukulan aji tapak bisa. Suatu saat aku akan membuat perhitungan dengan wanita iblis yang bernama Dewi Sambe itu. Lihat Kamandanu. Lihat, dia sadar. Kakak Mesin sudah sadar. Lihat, tubuhnya mulai bergerak-gerak, Kamandanu. Mesin. Mesin, ini aku, suamimu. Aku Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu. Iya,
Akulah Arya Kamandanu. Maafkan aku, Mesin. Aku datang terlambat. Kau adik Wuni. Iya, Kakak Mesin. Aku Sekawuni. Ayo, Kamandanu. Kita harus segera menolong Kakak Mesin. Ayo, kita bawa naik ke atas. Tidak usah, adik Wuni. Jangan. Kau harus segera mendapat perawatan, Kakak Mesin. Luka-lukamu cukup parah. Terima kasih, adik Wuni. Tidak usah. Luka-lukaku sangat parah. Sakitnya bukan main. Ulu hatiku seperti terbakar. Panas sekali rasanya. Kau terkena pukulan Aji Tapak Bisa, Mesin. Kami harus segera mengobatimu. Kakak Kamandanu. Sekarang aku ingin minta kepastianmu, Kakak. Kepastian tentang apa, Mesin? Katakanlah. Ayo katakanlah. Kepastian tentang apa? Apakah Kakang Kamandanu sesungguhnya mencintai aku? Mesin, mengapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah istriku. Kau akan segera sembuh, Mesin. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi, kau benar-benar mencintaiku, Kakak? Tentu saja aku mencintaimu, Mesin. Aku sangat mencintaimu. Dan apakah kau percaya bahwa aku pun sesungguhnya mencintaimu, Kakak? Iya, aku percaya. Aku percaya padamu, Mesin. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku sudah melakukan segalanya. Aku hanya berharap bahwa kau mau percaya padaku. Aku mencintaimu, Kakang Kamandanu. Aku ingin menjadi istrimu yang baik. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, kecuali ingin menjadi istrimu dengan baik. Sudahlah, Mesin. Sudahlah. Aku pun ingin menjadi suamimu dengan baik. Sudahlah. Lupakanlah masa lalu kita yang suram. Kau harus segera sembuh. Mesin. Mesin. Kakak Mesin. Kakinya mengejang, Kamandanu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakak. Kau harus kuat, Mesin. Kau harus tabah. Jangan putus asa. Kau harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandanu. Aku titipkan Ayu Wandira dan Panji Ketawa. Carilah mereka. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Carilah sampai ketemu, Kakak. Dan setelah ketemu, rawatlah mereka. Kasihan mereka. Anak kecil yang malang. Oh, tidak usah khawatir, Kakak Mesin. Kami akan mencari mereka sampai ketemu. Tapi di samping itu, kau pun harus sembuh. Kakak Mesin jangan putus asa. Kakak Mesin juga harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandanu, maukah kau meluluskan permintaanku? Permintaan apa, Mesin? Katakanlah. Aku pasti akan meluluskannya. Selama ini kita hidup sebagai suami istri, tapi kita hidup sendiri-sendiri. Kita tidak pernah merasakan kehangatan sebagai sepasang suami istri. Kau tak pernah menyentuhku. Kau tak pernah membelaiku. Kau selalu mendiamkan aku dalam dinginnya penderitaan. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Aku telah berbuat tidak adil padamu.
Maafkan aku, istriku. Kakang Kamandanu, alangkah bahagianya jika seandainya kau mau menciumku sekarang ini. Ciumlah aku, Kakang Kamandanu. Ciumlah istrimu. Kau tidak pernah melakukannya, bukan? Hanya inilah permintaanku, Kakang Kamandanu. Aku hanya membutuhkan sebuah ciuman yang tulus dan bersih dari suamiku. Mesin. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Sambil menangis terseduh-seduh, dia segera mendekap tubuh Mesin. Dia mendekap dengan erat sekali. Kemudian dia mencium mulut Mesin yang berlumuran dengan darah. Dia mencilati darah itu hingga bersih. Dan dia juga membersihkan darah yang meleleh di sekitar hidungnya dengan lidahnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik. Dia justru merasa bangga dan bahagia bisa membersihkan darah di wajah Mesin dengan mulutnya. Dia membelai rambut wanita Mongolia itu dengan penuh kasih sayang. Dia selama ini merasa telah menelantarkan Mesin. Dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya itu. Dia ingin mencurahkan seluruh kasih sayang dan perasaan cintanya kepada istrinya yang selama ini telah disia-siakannya dan telah dibuat sakit hatinya. Tapi mendadak Arya Kamandanu berhenti mencium. Sambil mencengkram kedua belah pundak Mesin, dia menatap wajah istrinya yang semakin nampak pucat. Arya Kamandanu menjadi cemas ketika melihat napas Mesin tersengal-sengal. Mesin. Oh. Mesin. Oh. Mesin. Lihatlah Sakawuni. Lihatlah istriku ini. Dia sudah meninggalkan kita. Apakah benar-benar dia sudah meninggalkan kita, Kamandanu? Lihatlah. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Apa saya sudah tidak berdesah lagi? Dia sudah meninggalkan kita, Sakawuni. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Aku berdosa besar padamu. Kenapa aku harus menebus dosa-dosaku ini? Iya. Nampaknya dia memang sudah meninggalkan kita, Kamandanu. Aku menyesal sekali. Selama ini aku telah seringkali membuat hatinya sakit. Selama ini aku telah menyia-nyiakan cintanya. Dia adalah seorang istri yang sangat baik. Dia adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Hatinya seperti emas. Jiwanya laksana intan berkilauan. Aku benar-benar merasa tidak berharga. Aku menjadi kotor. Kotor sekali. Kamandanu, tapi aku masih belum yakin benar
bahwa istrimu sudah meninggal. Ada beberapa bagian tubuhnya yang masih hangat. Tapi lihatlah, Wuni. Kakinya sudah menjadi kaku. Kaku dan dingin. Dan sudah tidak ada lagi nafasnya. Denyut nadinya juga sudah tidak ada. Bukankah itu berarti dia sudah meninggal? Bukankah dia sudah meninggal? Sudah meninggal, Sakawuni. Sudah. Kalau memang istrimu sudah meninggal, kau harus menerima kenyataan pahit ini. Semua orang akhirnya akan mati juga, Kamandanu. Kalau Yang Maha Kuasa menghendaki, tak ada yang bisa melawan maut. Sudahlah, Kamandanu. Tak perlu kau menyesali apa yang telah terjadi. Bagaimana aku tidak menyesal, Wuni? Aku telah berbuat dosa besar pada wanita ini. Dia datang dari negeri yang jauh. Dan di tanah Jawa ini, dia menjadi buronan pemerintah Kediri. Dia menjadi buronan bersama suaminya yang kemudian meninggal di atas pangkuannya. Tapi rupanya, penderitaan itu belumlah cukup baginya. Dia masih harus menderita karena perbuatan kakak kandungku sendiri, Arya Dwi Pangka. Seharusnya aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Seharusnya aku memberikan penghiburan padanya, dan bukan justru menambah penderitaan. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku, suamimu yang kejam ini. Kamandanu, kau tidak bisa terus-menerus meratapi kematian istrimu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Wuni? Sebaiknya kita angkat istrimu dan kita bawa ke atas sana. Kita baringkan dia dalam kubuknya. Tapi kubukku sudah habis terbakar. Tapi kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini, Kamandanu. Kita harus segera membawa istrimu ke atas. Baiklah. Aku akan menganyam daun ilalang untuk atap. Dan aku akan membuat sebuah balai bambu untuk membaringkan istriku. Mari, Sakawuni. Mari kita angkat dia. Arya, Kamandanu, dan Sakawuni kemudian mengangkat tubuh Meisin. Mereka menggotong Meisin naik ke atas tebing. Perjalanan agak sukar dan terpaksa menggunakan jalan memutar. Tapi akhirnya mereka pun sampai di atas tebing. Dan Arya Kamandanu membaringkan tubuh Meisin di halaman gubuknya. Meisin tergeletak dengan tenang. Wajahnya pun nampak tentram sekali. Dan dia sepertinya bukan mati, melainkan hanyalah tidur pulas. Mereka membawanya pergi, Ayah. Mungkin mereka itu saudara-saudaranya. Kau lihat laki-laki yang menangis itu tadi, Ratanja? Iya, aku melihatnya, Ayah. Yang membawa pedang besar di pinggangnya itu kan? Nah, laki-laki itulah suami wanita yang terluka parah itu. Sedangkan wanita yang satunya lagi mungkin temannya atau sanak saudaranya. Apakah wanita yang terluka parah itu benar-benar sudah mati, Ayah? Entahlah, Ratanja. Aku tidak tahu pasti. Mungkin juga dia sudah mati, atau mungkin juga belum. Kadangkala seseorang yang mengalami pingsan berat nampaknya seperti orang yang sudah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, Ayah harus menolongnya. Kasihan wanita yang malang itu, Ayah. Benar, Ratanja. Kita harus menolongnya. Tapi kita harus mencari cara untuk menolongnya. Kita temui saja mereka itu, Ayah. Tidak bisa. Nanti akan terjadi salah paham, Ratanja. Nanti dikira kita yang telah melukai wanita itu. Sebaiknya kita menggunakan cara lain, Ratanja. Kita tidak bisa terang-terangan menolong wanita yang terluka parah itu.
matahari sudah sejak tadi meluncur turun dan tenggelam di permukaan Cakrawala. Jubah sang Dewi Malam mulai menjamah lereng Gunung Arjuna dan sekitarnya. Kabut tipis melayang di sela-sela pohon. Beberapa ekor burung malam terbang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian lenyap di balik kabut malam yang dingin. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di tengah-tengah halaman, di depan gubuk yang sudah sebagian besar menjadi arang. Sementara Meisin terbaring tenang di hadapan mereka. Arya Kamandanu nampak masih terus meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya. Sakawuni sudah berhenti menghibur Arya Kamandanu. Sejak siang tadi tak henti-hentinya dia berusaha menyadarkan laki-laki yang pernah merebut hatinya itu. Kamandanu, kita tunggu saja sampai besok pagi. Kita tunggu sampai besok pagi. Dan setelah itu, apa yang akan kita lakukan, Sakawuni? Kita hanya ingin memperoleh kepastian. Apakah istrimu sudah benar-benar meninggal? Kalau memang dia benar-benar sudah meninggal, ya, kita harus menguburkannya. Meisin. Aku akan pergi sebentar ke Kamandanu. Aku akan mencari kayu-kayu kering untuk membuat perapian. Aku di sini saja, Sakawuni. Iya. Aku tidak bisa meninggalkan istriku tidur seorang diri. Iya. Memang sebaiknya kau di sini menunggu kakak Meisin. Apakah kau masih menyimpan batu api? Iya. Aku masih menyimpan beberapa potong. Kalau begitu aku pergi dulu ke Kamandanu. Kau tidak usah pergi terlalu jauh, Buni. Di belakang gubuk ini banyak sekali ranting-ranting kering. Kau bisa mendapatkannya dengan mudah. Sakawuni tidak menjawab. Dia langsung melompat dan sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kabut. Sementara Arya Kamandanu duduk diam sambil terus-menerus memandang wajah istrinya yang pucat pasi. Meisin, kulihat wajahmu cantik sekali malam ini. Kau memang seorang wanita yang cantik. Cantik luar dan dalam. Aku menyesal karena selama ini telah menyia-nyiakan kecantikanmu, Meisin. Aku menemukan sebuah batu permata yang sangat berharga. Tapi aku telah mencampakkannya begitu saja. Aku adalah laki-laki yang paling bodoh di dunia ini. Aku bodoh dan bernasib sial. Arya Kamandanu, mau apa sekarang kau ini? Menyesali nasib? Mengutuk diri sendiri? Memaki-maki diri sendiri? Apapun yang kau lakukan sekarang ini, istrimu tidak mungkin bangun kembali. Istriku. Kembali Arya Kamandanu menangis terseduh-seduh meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Air matanya mengucur dengan deras. Selama hidupnya, baru 2 kali dia menangis seperti itu. Pertama kali ketika melihat jasad ibunya dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan kedua ialah sekarang ini, saat menyaksikan istrinya terbaring dalam keadaan tenang di hadapannya. Arya Kamandanu menangis terseduh-seduh, meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Selama hidupnya, dia hanya 2 kali menangis seperti itu. Pertama kali ketika dia masih kecil, ketika dia melihat jasad ibunya dikuburkan ke dalam tanah. Dan kedua ialah saat sekarang ini, ketika dia melihat tubuh istrinya terbaring tenang di hadapannya. Untuk sesaat lamanya,
Arya Kamandanu terus menangis terseduh-seduh. Sekali waktu dia menggoncang-goncang kembali tubuh Meisin, tapi Meisin tetap diam tak bergerak. Dan Arya Kamandanu nampak semakin sedih dan berputus asa. Mendadak dia terkejut. Ada suatu benda kecil menimpa keningnya, dan benda itu kemudian jatuh ke wajah Meisin. Sepertinya sebuah bunga kecil. Barangkali ada seekor burung malam yang membawanya dan menjatuhkannya kemari. Benda kecil itu memang sekuntum bunga. Warnanya putih. Arya Kamandanu memungut sekuntum bunga itu dari wajah Meisin. Dia tidak langsung membuangnya, melainkan mencium bunga itu beberapa kali. Mendadak dia merasakan kepalanya agak pusing. Kepalaku pusing sekali. Dan mataku berat sekali. Mengapa mataku menjadi berat seperti ini? Mungkinkah karena aku telah mencium sekuntum bunga itu tadi? Aku tidak tahan lagi. Aku ngantuk sekali. Arya Kamandanu merasa tidak kuat lagi. Dia diserang kantuk yang sangat hebat. Dia berusaha bertahan. Dia berusaha melawan kantuk. Tapi akhirnya tubuhnya tersungkur di sebelah Meisin. Sementara itu, Sakawuni masih sibuk memotong ranting-ranting kering untuk menyalakan perapian. Kasihan Kamandanu. Kasihan suami istri itu. Sebenarnya mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Ya, tapi rupanya ada sesuatu yang menghambat tali percintaan mereka. Kasihan. Apa sebenarnya yang kurang? Kakak Meisin jelas tidak bisa disalahkan. Dia seorang wanita yang baik dan setia. Ya, dia pantas untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian. Tapi apakah semua ini terjadi karena semata-mata kesalahan Arya Kamandanu? Dia pun sebenarnya seorang laki-laki yang tidak bahagia. Tapi justru dia sangat mendambakan kebahagiaan itu. Dia mencintai Meisin. Dan dia mengawini wanita itu. Dia ingin memperoleh kebahagiaan dari wanita itu. Tapi ternyata dia harus menelan kekecewaan yang teramat pahit. Barangkali Arya Dwi Pangga yang harus menanggung dosa. Atau prajurit-prajurit Kediri yang terus-menerus memburu Meisin yang harus dipersalahkan. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah permainan nasib. Ya, kebahagiaan dan penderitaan hanyalah permainan nasib. Setelah dirasa cukup, Sakawuni lalu mengikat ranting-ranting kering itu menjadi satu. Kemudian dia menjincingnya pergi.
Tapi Sakawuni menjadi sangat terkejut begitu tiba di halaman gubuk. Kamandano! Kamandano! Oh, apa yang telah terjadi? Di mana kakak Mesin? Kamandano! Kamandano! Apa yang kau kerjakan, Kamandano? Mengapa kau tidur? Aku seperti terkena aji sirap Sakawuni. Aku ngantuk sekali. Aku tidak tahan. Lalu aku jatuh tertidur. Apa yang terjadi, Sakawuni? Lihat, Kamandano. Lihat. Istrimu tidak ada. Mesin tidak ada. Mesin tidak ada. Lihat saja sendiri. Gosok-gosoklah matamu supaya kau benar-benar terbangun. Dan lihat, kakak Mesin sudah tidak ada lagi, Kamandano. Mesin? Di mana Mesin? Di mana Sakawuni? Kau lihat Mesin? Barangkali dia diculik orang, Kamandano. Kurang ajar. Siapa orang yang telah berani berbuat lancang itu? Tenanglah, Kamandano, tenang dulu. Jelas bahwa ada yang telah menculik kakak Mesin. Tapi apa maksudnya dia menculik istriku? Apa tujuannya? Mana aku tahu. Aku sedang memotong ranting-ranting kering untuk membuat perapian. Sementara itu kau yang menjaga kakak Mesin. Setelah aku kembali, ternyata kakak Mesin sudah tidak ada lagi. Dan kau tertidur dengan pulas sekali. Iya. Pasti karena bunga ini. Pasti karena pengaruh dari bunga ini. Sehingga aku seperti terkena ajian sirap. Kurang ajar. Pekerjaan siapa ini? Kita tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Tapi jelas orang itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Manusia biadab. Akan kubunuh dia. Akan kucari dan kubunuh dia. Jangan terburu nafsu, Kamandano. Lebih baik kita cari istrimu. Kukira penculik itu belum pergi terlalu jauh. Ayo, kita cari dia. Gua ini cukup aman untuk bersembunyi. Coba, kau duduk di sebelah sana, Ratanca. Baik, Ayah. Oh, sepertinya orang ini sudah mati, Ayah. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mengalami pingsan yang sangat berat. Bagaimana bisa bergerak? Jadi, dia belum mati, Ayah. Dia masih hidup. Kau duduk saja dulu di situ. Aku akan memeriksanya. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Masih ada denyut kehidupan walaupun samar-samar. Darahnya masih mengalir, tapi sangat lemah. Kalau tidak segera ditolong, orang ini bisa benar-benar mati. Mungkin teman-temannya itu menganggap dia sudah mati. Ya, tentu saja. Mereka itu orang-orang yang awam dalam hal-hal seperti ini. Tapi bagi seorang tabib yang sudah berpengalaman, dia pasti akan berpendapat lain. Tidak mudah untuk memutuskan apakah orang itu masih hidup ataukah sudah mati. Kadangkala seseorang yang sudah luka sangat parah, mengalami pingsan yang berat, dan keadaan seperti itu bisa membuat seseorang nampaknya sudah mati. Tapi sebenarnya belum. Ada apa ya? Aku harus cepat-cepat menolong orang ini, Ratanca. Coba kau pureh kaki orang ini dengan ramuan daun-daunan penghangat kulit. Sementara aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Baik, Ayah. Ratanca, bocah yang usianya sekitar 10 tahun itu, segera memporeh kaki Mesin dengan ramuan daun-daunan. Sementara laki-laki setengah tua yang disebut ayahnya mengoles hidung Mesin dengan beberapa lembar daun-daunan yang bentuknya seperti pita.
Tapi nampaknya usaha mereka berdua tidak membawa hasil apa-apa. Laki-laki tua itu nampak merenung sesaat lamanya. Berat sekali. Apakah aku masih bisa menolong orang ini? Kasihan orang ini, Ayah. Kalau bisa, mengapa Ayah tidak menolongnya sekarang? Baiklah. Coba kau minggir sebentar, Ratanca. Akan kucoba dengan cara yang lain lagi. Laki-laki setengah tua itu kemudian duduk bersila dengan hikmat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Mendadak wajahnya menjadi tegang. Urat-urat lehernya pun menegang. Dan kedua belah telapak tangannya bergetar. Kemudian tubuhnya pun ikut bergetar. Ratanca hanya memandang saja laki-laki tua itu dari sudut gua yang agak gelap. Laki-laki tua itu kemudian mulai bekerja dengan tangkas. Dia mengurut kaki mesin. Kemudian dia menotok bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu dia mengurut lagi, menotok dan mengurut. Dia bekerja dengan keras. Keringat sampai mengalir di dahi dan lehernya. Nafasnya sampai ngos-ngosan. Nampaknya laki-laki tua itu sudah berpengalaman sekali dalam hal-hal pengobatan. Mendadak Ratanca menggeser tempat duduknya, mendekati mesin yang masih terbaring dengan tenang di atas lantai gua. Ayah, lihat Ayah. Diamlah Ratanca. Diam. Jangan ganggu aku. Ya. Ada apa ya? Aku lelah sekali, Ratanca. Nafasku rasanya mau putus. Tapi Ayah, orang itu tadi sepertinya mengeluh sebentar, Ayah. Dia melihat sebentar, kemudian diam lagi. Itulah pertanda bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuhnya. Jadi masih ada harapan, Ayah? Ya, mudah-mudahan saja masih ada harapan. Walaupun sangat tipis. Baiklah Ratanca, aku akan mencoba lagi. Kau jangan dekat-dekat. Kau duduk di sebelah sana saja. Baik Ayah. Mudah-mudahan kali ini aku akan berhasil. Ya, tapi aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Kalau misalnya nanti aku pingsan, kau tidak usah khawatir. Kau tunggu saja di situ sampai aku siuman kembali. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Ratanca? Tahu, Ayah. Aku tidak akan mengganggu Ayah selama mengobati orang ini. Kembali laki-laki tua itu duduk bersila untuk menggerahkan seluruh tenaganya. Kembali tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Dan dia bekerja lagi. Dia menotok dan mengurut. Menotok kaki, pundak, pinggang, pinggul, dan mengurut bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian yang penting dalam upayanya menyadarkan mesin. Kakak Mesin!
Mesin! Kakak Mesin! Kakak Mesin! Dia tidak ada, Sakauni. Kita sudah mencarinya ke sana kemari, tapi dia tidak kita temukan juga. Kita harus terus mencarinya, Kamandanu. Kita tidak boleh berhenti mencari. Istrimu itu pasti diculik oleh seseorang yang mempunyai ilmu tinggi. Daerah di sekitar tempat ini sangat sukar untuk dirambah dengan jalan kaki. Tapi orang itu berhasil dengan mudah melarikan istrimu. Tentulah dia bukan orang sembarangan. Aku masih belum bisa menduga apa kemauan orang itu menculik istriku. Untuk apa? Mudah-mudahan saja dia bermaksud baik. Mana mungkin seorang penculik bermaksud baik, Sakauni? Aku tidak mengatakan dia bermaksud baik, Kamandanu. Aku hanya berharap mudah-mudahan siapapun penculik itu, dia tidak bermaksud buruk terhadap istrimu. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku tidak mencium bunga itu tadi. Rupanya bunga itu sengaja dilemparkan untuk membius aku. Aku telah terjebak. Ayo, kita cari lagi, Kamandanu. Kita cari ke lereng sebelah timur sana. Ayo, Kamandanu. Ayo, kita cari istrimu. Apakah masih ada gunanya, Sakauni? Kau ini bagaimana? Kau seorang laki-laki. Istrimu hilang diculik orang. Kau harus berusaha untuk menemukannya kembali. Sudahlah, kalau kau sudah putus asa dan tidak mau mencarinya, biar aku akan mencarinya sendiri. Tunggu, Sakauni, tunggu. Baiklah, mari kita cari kembali. Mesin! 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 Dia masih belum bergerak, Ayah. Lihat, dia masih diam saja. Dia seperti tidur pulas sekali. Ya, barangkali aku telah gagal, Tanja. Kalau Ayah gagal, berarti orang ini akan benar-benar mati. Ya. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, Tanja. Aku sudah menguras seluruh tenagaku untuk menolong orang ini. Aku sudah memberikan seluruh kemampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang, seorang tabib hanyalah menjadi perantara untuk kesembuhan seseorang. Tapi sungguh tidaknya orang itu sama sekali bukan bergantung di tangan seorang tabib. Dia akan sembuh karena karunia sang penyembuh. Kasihan orang ini. Kasihan wanita ini. Nampaknya dia bukanlah orang yang senang hidupnya. Oh, lihat, Ayah. Lihat. Dia bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Cepat kau mundur, Tanja. Aku harus membantunya lagi. Aku akan terus membantunya sampai dia bisa kembali sadar. Cepat, Tanja. Jangan duduk di situ. Harapan itu datang lagi. Aku yakin dia akan sembuh. Aku yakin dia akan bisa hidup kembali. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni masih terus berlari-lari mencari Mesin di lereng sebelah timur Gunung Arjuna. Mereka berlari sambil sekali waktu menguak rumpun semak belukar. Tak ada pojok-pojok gelap yang mereka lewati. Semua diperiksa dengan teliti.
Mesin! 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 Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah laki-laki tua itu akhirnya bisa menyembuhkan Mesin dari luka